Mau tanya lagi. Tadi kan menyinggung tentang hijrah-hijrah ya. Yang dimaksud hijrah itu apa? Terus keuntungannya untuk kita itu apa? Ya. Oke. Tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut tahun baru. Salah satu di antaranya tadi adalah muhasabah, yang kedua adalah hijrah. Hijrah itu secara lughatan artinya adalah melangkah. Ada 4 ya, melangkah, berpindah, berubah, meninggalkan. Ya, jadi hijrah itu harus ada langkah. Ya, harus ada langkah. Kalau tidak ada langkah itu bukan namanya hijrah. Melangkah kepada apa? Melangkah dari sesuatu yang tidak baik menjadi untuk menuju kepada yang lebih baik. Nah, ketika kita sudah melangkah berarti ada satu perpindahan. Ya. Perpindahan apa? Perpindahan perilaku dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, ketika kita sudah ada sudah berpindah dari sesuatu yang baik, dari sesuatu yang buruk menjadi yang lebih baik, berarti otomatis kita sudah berubah. Ya enggak? Nah, berubah apa? Berubah yaitu kita akan menjadi lebih baik. Nah, ketika kita sudah melangkah, kemudian berpindah, dan kemudian berubah sesuatu yang lebih baik, maka kita seharusnya harus mampu untuk meninggalkan sesuatu yang buruk secara total. Ya, itulah yang namanya hijrah. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu, wal muhajiru man hajara manha anhu. Yang dinamakan mujahid itu adalah orang yang benar-benar sungguh mampu mengalahkan nafsunya. Sedangkan orang yang berhijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara mujahid dengan muhajir itu ada keterkaitan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa di dalam diri manusia itu ada nafsu. Dalam diri manusia itu ada setan yang selalu mengganggu, membisiki nafsu kita. Nah, ketika kita mampu untuk melawan nafsu kita dari godaan setan itu, maka itulah yang dinamakan mujahid. Seseorang yang berhijrah, itu berarti dia telah mengalahkan nafsunya dan mengalahkan godaan setan yang ada di dalam diri manusia. Makanya dia berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah perjuangan. Itulah yang dinamakan hijrah. Nah, orang yang berhijrah banyak sekali manfaat yang diambil. Karena apa? Orang yang berhijrah ini adalah orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang mau berhijrah, Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, yaitu orang-orang yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahadu, dan orang-orang yang mampu berjuang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika yarjuna rahmatullah, dia itu akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah adalah orang-orang yang selalu mengharap ridha Allah dan selalu mengharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha ampun, dan Allah zat yang maha belas kasihan kepada hambanya. Di samping daripada itu, dalam surat At-Taubah pun juga Allah lebih menekankan dan mempertegas kembali, yaitu dengan kalimat walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Artinya orang-orang yang beriman dan kemudian orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang berjihad ya di jalan Allah dengan harta dan bendanya, itu adalah merupakan derajat yang luhur di sisi Allah. Ya. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Walau memang kadang-kadang berhijrah itu mempunyai risiko. Risiko bisa jadi mungkin jabatannya turun, bisa jadi rezekinya seret ya, rezekinya berkurang ya. Tapi kalau kita yakin dengan hijrah yang sesungguhnya, dengan hijrah yang sesungguhnya, ikhlas lillahi ta'ala, itu semuanya adalah yang kecil.
Karena apa? Problematika yang terjadi pada diri manusia dengan tidak adanya rezeki, dengan tidak adanya dengan pangkat yang berkurang, itu bukan segala-galanya. Karena Allah yang maha segala-galanya, yang nanti tentunya akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada itu semua. Jadi, orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mendapatkan perhatian. Ya, jangan sampai kemudian berpalingnya kita, ya, atau kita Allah berpalingnya Allah kepada kita, ya, dengan banyaknya rezeki yang diberikan kepada kita, dengan dikasih banyaknya jabatan yang renteng-renteng pada diri kita, tetapi kalau kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, ini adalah bentuk daripada istidraj. Apa itu istidraj? Pengelulu. Awake dhewe iku dilulu karo Gusti Allah. Karena apa? Buktinya kita dengan berbagai macam rezeki, dengan rezeki yang banyak, berlimpah, kemudian pangkat yang derajat yang di dunia yang seabrek-abrek, tapi kok semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kita ini sedang dilulu karo Gusti Allah. Allah telah berpaling kepada kita. Itu hati-hati. Ya, itu hati-hati. Namun ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita saat kita berhijrah, dengan banyaknya rezeki, dengan pangkat semakin naik dan sebagainya, itu pun juga kalian harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian bersyukur kepada Allah, jangan sampai berpalingnya Allah kepada kita dengan diberikannya banyak rezeki, pangkat semakin naik, tetapi justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesungguhnya adalah bentuk istidraj atau pengelulu dari Allah, dan ini kita harus berhati-hati. Oleh karenanya di dalam hijrah ini kita sungguh pasrah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Insya Allah dengan kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang terakhir, yang kaitannya dengan langkah yang ketiga, yaitu istiqomah, ya. Nah, istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah kita harus berpegang teguh, punya komitmen yang sungguh-sungguh atas menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Nah, ketika kita punya prinsip untuk berpegang teguh seperti itu, dan kita lakukan, ya, kita lakukan secara kontinu, kita lakukan secara dengan komitmen yang sungguh-sungguh, ya, dan itulah yang dinamakan istiqomah. Karena setiap manusia itu akan merugi kecuali orang-orang yang berilmu, dan setiap orang yang berilmu itu juga akan merugi, ya, kecuali orang-orang yang beramal. Dan orang-orang yang beramal itu pun akan merugi kecuali orang-orang yang mampu berikhlas diri. Dan orang yang berikhlas diri itu bisa jadi rugi ketika di dalam dirinya tidak ada sifat istiqomah. Maka istiqomah harus menjadi sebuah perhatian bagi kita semuanya, agar supaya apa? Karena ada semacam perkataan dari para ulama mengatakan al-istiqomah itu afdalu min alfi karamah. Istiqomah itu adalah lebih utama daripada 1000 karamah. Dan manfaat daripada istiqomah, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yaitu apa? Berupa malaikat yang selalu menyertai kita. Malah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah merupakan Tuhan kami, kemudian ia bisa melakukan istiqomah, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun atas mereka, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takhafu, untuk mereka tidak takut dan gelisah, wala tahzanu, dan tidak bersedih, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kelak mereka akan diberikan kabar gembira, yaitu berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, di dalam berhijrah ini adalah satu, bermuhasabah, yang kedua adalah berhijrah, yang ketiga adalah istiqomah. Insya Allah dengan 3 langkah itu akan menuntun kita
untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Saya kira cukup sekian ya dialog kita. Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.